Oke, selamat sore teman-teman. Ya, oke ini hari ini kita update dulu ya. Beberapa sentimen yang tadi pagi sempat saya share. eh, Salah satunya adalah ini ya. Apa mungkin mungkin ya sudah ada serangan, tapi ya ini makanya ini jamnya kita nggak tahu jam berapa ya terjadi ya. Mungkin semalam atau apa gitu ya. Tapi ternyata benar ada gitu ya. Benar ada, tetapi ya tinggal ini balasannya seperti apa. Memang sudah ada apa ya kapal perang Amerika Serikat diserang Iran. Ya, jadi udah cukup berani karena saya kalau tidak salah ya itu sudah ada belum jadi Pak, belum jadi. Tapi dari pihak Iran itu mulai agak berani karena ada kapal perang Rusia yang merapat ke Iran. Ya, coba kita sebentar ya. Saya lagi nyari beritanya nih. Kapal perang Rusia merapat ke Iran. Ini ya, ini soalnya belum ada berita yang benar-benar resmi. Ya, kapal perangnya itu seperti apa? Karena ini rata-rata dari ini ya, dari apa? Dari website-website yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa kita ini ya kita ambil menjadi sebuah pegangan. Ini kayak ini YouTube ya, ini ada Kompas ya, tapi memang iya ada, tapi beritanya yang nggak nongol nih masalahnya. Tapi ini YouTube-nya itu Kompas gitu kan. Ya ini kan Kompas kan YouTube-nya kan. Nah, tapi berita ininya, berita coba kita lihat ya sebentar ya. Siapa tahu di halaman kedua ada beritanya. eh Ya, ini semua semua video nih soalnya. Ya tidak ada berita ininya offline-nya. Nggak ada kan. Ini kan kapal Rusia merapat ke pelabuhan Iran itu 2012 nih masalahnya. Ya yang kita mau lihat itu yang dekat sini kan. Nah, itu saya belum ketemu beritanya. Tetapi ini berita hari ini tanggal 20 kan. Ya, 20 ya jam 1.30 kalau dibilang kapal perang Amerika Serikat itu diserang sama Iran. Ya, nah artinya ya mungkin akan ada balasan. Kita nggak tahu. Nah ini tinggal tunggu inilah, tunggu perintahnya si Trump aja balas apa enggak. Ya kalau dibalas, nah di sini yang mau saya bahas. Ada peluang di mana minyak ya kemungkinan besar akan ada peluang untuk melaju nih kalau minyak. Ya kita lihat sebentar ya. Ini minyak ya. Ini adalah chartnya minyak. Apa yang mau kita lihat di sini? Ini kan trendline ya. Ini trendline, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah trendline-nya. Nah, ini kalau trendline-nya break, di area trendline itu sendiri, ini kita jelasin satu-satu ya. Di area trendline sendiri itu ada resisten ya. Kalau lu tarik ke belakang, mungkin teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali area-area yang ada di daerah situ ya. Jadi ini adalah resisten. Jadi itu ada trend line, di situ ada resisten. Jadi ini double resisten di situ. Kalau sampai minyak itu tembus dan ada di atas 67, 68 ya. Dan itu bisa tetap di daerah situ, ya kita melihat bahwa potensi harga minyak itu bisa menuju ke 78 sampai ke 80 dolar per barel. Ya, nah apakah itu nanti akan berlangsung panjang atau tidak? Nah, ini tinggal kita lihat di lapangan lah ya. Ya, tetapi kalau misalnya ini trigger ini jadi diserang, benar-benar jadi diserang ya. Ya udah, ya ini kita mungkin akan lihat minyak seperti itu. Ya, emas juga kalau teman-teman trading hari ini, emas juga sudah di atas 5.000 lagi. Ya sudah ada di atas 5.000 lagi. Memang belum break, ya belum ada tanda-tanda dia melanjutkan tren ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa emas juga siap-siap. Nah, ini berarti apa yang terjadi di sini? Pasar itu sedang balik lagi dengan ketidakpastian ya, apakah jadi perang atau tidak, ini yang mau ditunggu. Nah, sedangkan besok itu Sabtu, lusa itu Minggu ya, jadi itu pasti tidak ada tradingnya. Jadi kalau hari ini terjadi profit taking ya masih sesuatu yang wajar ya, terutama teman-teman kalau misalnya untuk trading forex dan di emas ya, ini makanya saya sarankan adalah udah yang pasar ini ya, pasar US kita nggak trading aja ya, daripada lu nanti itu dikacaukan oleh keliaran
pasar di pasar US ya, kita lebih baik udahlah, yang sudah kita cuan kita bungkus aja, nggak usah sampai greedy di situ. Kemudian nanti malam, ini tanggal 20 ya, nanti malam itu ada laporan data PCE, ya, ada laporan data PCE, ada GDP juga dari situ. Nah, ini udah pasti akan cukup menggoncang-ganjing pergerakan pasar US itu akan cukup volatile di menjelang ini ya di jam 8.30 ya. Ya itu udah pasti akan volatile, akan liar sekali. Karena kan PCE ini itu akan jadi salah satu data patokan ini ya, The Fed ya. Jadi atau tidak, jadi atau tidak turunin atau naikin suku bunga. Karena sudah ada perkembangan berita yang mengatakan bahwa ini kemungkinan besar akan dinaikin suku bunganya malah. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, nanti kalau kita lihat PCE-nya bagaimana. Kemudian habis itu kita mau lihat inflasi. Inflasi kan kemarin kita lihat juga ada kenaikan di daerah situ kan. Nah, apakah akan ada kenaikan atau ada penurunan di situ? Nah, kita mau lihat PCE-nya. Kalau PCE-nya turun ya atau tetap minimal jangan sampai naik gitu ya. Itu mungkin akan ada eh, seruan atau mungkin ada katalis, akan ada keputusan-keputusan yang mungkin saja selain mempertahankan suku bunga ada. Pasti sudah ada selentingan akan ada kenaikan suku bunga juga di situ. Kalau lihat dari itu The Fed Minutes itu sudah mulai ada suara-suara di Dewan Gubernur The Fed itu buat kenaikan suku bunga, ya. Oke, jadi makanya ini sementara kita lewatkan dulu lah Sabtu Minggu ini biar lebih tenang, ya. Oke. Nah, teman-teman pantau kalau jadi nih ya, kalau ini jadi, nah ada peluang di saham-saham yang berbasis minyak. Sebenarnya kalau saham-saham berbasis minyak itu mereka sudah mulai memprice in untuk hal itu ya. Contoh misalnya kayak Medco. Dia udah sempat break 1.600. Ya, ini kan yang kemarin kita perhatikan kan 1.600. Kemudian ada dua tiang di sini nih. Ya, peluangnya adalah kalau secara price action ini harusnya akan turun kan, ya, volume segede begitu, tetapi hasilnya itu cuma doji. Ya, hasilnya doji. Jadi artinya dari saham Medco-nya sendiri ya, mereka wait and see kan. Eh, jadi nggak perang. Kalau jadi perang ya mungkin ada efek ke daerah Medco. Selain selain soal harga minyak, sebenarnya Medco itu cukup banyak katalisnya ya. Katalisnya salah satunya adalah soal bioetanol. Ternyata dia punya pabrik bioetanol. Tapi nanti itu juga bisa menjadi katalis negatif. Nanti kita lihat ya. Ada kesepakatan yang sedang dilakukan oleh US sama Cina, US sama Indonesia, kesepakatannya itu berhubungan dengan etanol. Itu kira-kira kepukul nggak nih si Medco ini? Ya, selain itu juga, teman-teman mungkin lihat proyeknya dia bareng sama Petronas ya, dia ditunjukkan menjadi kontraktor di proyeknya si Petronas di daerah mana gitu ya. Nah, apakah Medco itu juga akan diajak untuk menggarap Brok Masela? Ya, Brok Masela ini kalau saya tidak salah ingat ya, Maret itu mungkin akan di groundbreaking ya. Nah, kalau lu lihat blog Marcella, kemudian habis itu lu lihat Elsa, jadi ini hubungannya kurang lebih ke situ. Karena Elsa itu adalah bagian dari Pertamina Hulu kan. Nah, Pertamina Hulu itu megang berapa persennya blok Marcella gitu, selain Petronas dan si Impact itu. Impact paling gede, Impact itu yang perusahaan Jepang. Nah, tapi ingat ya, ini kalau Blok Masela ini baru akan beroperasi, kalau jadi groundbreaking, itu rencananya itu baru akan operasi itu di 2029. 2029 dan 2030 itu sedang dikejar, kalau bisa sudah beroperasi sebelum pemilu. Ya, you know lah, pasti ada pemerintah kita mau take advantage dari proyek ini. Oke, nah jadi kalau harga minyak naik, ini akan Medco itu ya lumayan lah ya, pasti akan dilirik karena dia dari hulu sampai ke hilir itu kalau saya nggak salah dia punya hilir, punya nggak ya? Kalau Elsa kan dari hulu ke ininya sampai ke hilirnya dia punya kan, ya. Nah kalau Medco ini adalah salah satu yang mungkin teman-teman bisa lihatin. Kalau lu udah punya Elsa, ya udah.
ya, Elsa ya. Kita lihat ya. Lu cuma bisa hold, ya, lu cuma bisa hold. Kalau misalnya mau masuk lagi, teman-teman tahu dong, ya, dia kan pergerakannya itu eksponensial kan, buk gitu ke atas kan. Ya, yang bisa teman lakukan adalah tunggu pullback-nya. Ya, tunggu pullback-nya, tapi semua katalis harus utuh ya. Nah, kalau dia pullback dan katalisnya semua masih utuh, nah itu mungkin teman-teman bisa jagain ya untuk Elsa. Karena Elsa itu dari hulu sampai ke hilir dia punya. Ya, hulu sampai ke hilir dia punya. Jadi kalau harga minyak beneran tembus 67, 68, apalagi bisa stay sampai di atas 70, bisa stay sampai 80 ya. Nah, ini Elsa juga pasti akan diuntungkan. Ya, jadi kalau dia nanti dia koreksi, ya lu bisa lihat lah apakah dia akan jadi pullback yang dangkal atau pullback moderat yang kita mau. Ya, di daerah sekitar berapa nih? 600 sampai ke 630. Jadi artinya kalau lu punya Elsa, ya lu bisa hold atau mungkin teman-teman lakukan profit taking, kemudian dia pullback, ya kita bisa ambil daerah pullback-nya atau ya lu nambah di daerah pullback-nya, tinggal nanti kita ikut lagi ke atas. Oke, ini untuk Elsa. Jadi kalau udah punya, hold. Kalau belum punya, tunggu dia pullback. Ya, kalau Medco harusnya sih ada pullback-nya lah. Ya, ke daerah sekitar 1600, 1500 sekian sampai ke 1500 sampai ke 1600 lah. Ya, kalau lihat dari ini ya, dua candle terakhirnya dia. Ya, tapi kalau misalnya mungkin Sabtu dan Minggu itu jadi perang, ya mungkin pullback-nya Medco itu mungkin tidak akan terlalu ini ya, tidak akan terlalu dalam-dalam sekali ya. Ini yang mungkin yang kita lihat ya. Nah, kemudian habis itu ada satu saham lagi yaitu Petro ya. Cuman ini kalau kalau dia sudah terlalu ini oh belum. Ya, ini ada di nih ya. Ini daerah sekitar berapa nih? 5.200. Teman-teman mungkin masih bisa tungguin daerah situ. Ini 5.200, 3.000, 4.000 ya. 4.000 sampai ke 5.200 ya. 5.200. Jadi yang lu lakukan adalah untuk ini Petro ya. Pakai daily aja. Nah, kita lihat adalah dia pasti akan retest. Ya, pasti akan di-retest. Karena ini cuma itu kan, turun, terus habis itu mantul kan. Dia pasti akan ada retest. Nah, pada saat dia retestnya, ya, pada saat dia retestnya, teman-teman lihat ya, pada saat dia retest, itu semua volume-volume semua harus kecil ya. Nah, tapi konfirmasi dulu, nih kalau harga minyaknya berhasil, ya berhasil break, ya itu mungkin akan jadi katalis yang cukup positif untuk saham-saham minyak ini. Ya, Petro kenapa pakai weekly? Ya udah, teman-teman udah tahu lah kenapa weekly ya. Oke, nah kemudian habis itu kita lihat Raja. Ya, Raja ini udah pastilah, pasti dia kena lah. Ya, nah ini juga sama kan, kalau Petro itu kita mau tungguin dia pullback, nah ini juga sama. Kita akan tunggu dia pullback ya. Kalau lu udah ambil daerah sini, ya udah. Tuh, berarti tunggu dia pullback untuk nambah lagi. Ya, pullbacknya ingat ya, ini volumenya nggak boleh naik. Dia harus benar-benar pullback dengan volume kecil. Jadi artinya volume pullback dengan volume kecil kita harapkan adalah ya orang yang sudah collect, mereka-mereka yang sudah masuk tidak keluar. Ya kalaupun jualan dikit-dikit doang gitu. Ya. Ya artinya ratu pun ya otomatis akan ikutan. Cuman ya kalau raja dan ratu, ya saya mungkin akan ikut raja ya. Kalau misalnya lihat teman-teman lihat ratu, kita nggak punya setup untuk ratu ya. Benar nggak? Ya. Ya. Kalau dia pullback, ya ini kan nggak sampai nih. Tapi ini pullbacknya dalam banget. Ya, oh enggak. Ini malah udah jebol malah. Ya, jadi kalau lihat ratu dan raja, ya saya mungkin akan jauh lebih prefer si raja. Kenapa? Karena lebih masuk ke dalam setup kita. Walaupun ya mungkin teman-teman lihat ya, ini dia pullback, kemudian fell, kemudian habis itu naik. Ya, ini kan jadi kayak V-shape kan. Jadi apa yang teman-teman tungguin dari ratu adalah tunggu dia hold. Ya, tunggu dia hold. Nah, tapi kalau misalnya daripada kita nunggu dia hold, ternyata kalau di raja itu ada setupnya, ya sudah saya lebih baik ikut raja gitu aja. Ya tinggal lihat setup mana yang datang duluan kan. Oh, ternyata si raja ya udah ya.
Kita mungkin teman-teman lihat ya, ini kan gap-nya ya. Gap-nya sudah ketutup dari rally kemarin. Ya, dari kemarin kita gap-nya sudah ketutup. Nah, ini habis tutup ini pasti akan ada pullback-nya. Dia pasti akan ada retest-nya. Nah, pada saat dia retest itu mungkin jadi kesempatan bisa lakukan cicilan kedua. Ya, atau enggak ya udah lu tungguin daerah situ. Apalagi kalau jadi ya, jadi perang. Ini bukan kita senang perang ya. Maksudnya itu adalah katalis untuk saham-saham minyak ini. Oke. Nah, ini udah. Saya mungkin untuk saham-saham minyak itu kita mungkin sampai ke situ aja ya. Tapi teman-teman bisa lihat juga ini yang tadi saya bilang ada poin-poin dalam kesepakatan dagang Indonesia sama US itu saya nggak tahu kenapa kok kayaknya berasa kita yang agak rugi ya. Ini contoh misalnya kayak gini ya. Di sektor energi kita itu wajib import LPG. Padahal kan kita sedang itu ya, sedang menggalakkan di mana kita mau mengurangi LPG, LNG, gas segala macam kita mau kurangi, kita mau memaksimalkan produksi dalam negeri kita. Bener kan? Ya, tetapi ini malah kita wajib untuk mengimport 3,5 miliar LPG. Ya, 3,5 miliar LPG. Jadi kalau ini guys sekalian ya, ini kalau bicara mengenai LPG, ini kan sekarang lagi digalakan gitu ya, apa sih namanya itu, eh, dibilangnya apa ya, kayak pom pom LPG ya, yang Kija lakukan ya, dia bangun kayak konverter dari LNG ke LPG. Ya di teman-teman mungkin kalau teman-teman cari ya itu ada satu emiten Kija yang mulai bikin itu. Jadi ini adalah dibilangnya apa ya? Itu adalah coba ya sebentar ya. Kija dan LPG itu adalah pabrik mini LNG ya, pabrik mini LNG pertama milik swasta di Pulau Jawa di Pasuruan itu ya. Itu namanya apa ya? Pabrik mini LNG enggak ada namanya ya. Udah pabrik mini LNG. Jadi ini penjualan itu adalah penjualan LPG-nya. Ya, bagaimana dia mengkonvert si LNG itu menjadi LPG untuk bisa kayak isi ulang ya, kayak pom bensin gitu ya. Cuma ini adalah em, apa ini gas gitu aja ya. Nah, ini kan kita kan lagi menggalakkan hal seperti ini kan ya. Nah, tapi ini akhirnya malah ini ada kesepakatan yang mengatakan bahwa ini kita mesti ekspor import LPG 3,5 miliar ya 59 T. Kemudian minyak mentah ya oke lah minyak mentah memang kita harus import ya masih harus import itu sekitar 4,5 miliar US dollar sekitar 76 T. Kemudian BBM itu sekitar 118 T. Ya, ini kalau lihat begini ya, itu sebenarnya agak menggugurkan apa yang kita lakukan ya. Ya, benar kan ya? Ya, di mana kita mencoba untuk stop import solar kan. Stop import si BBM ini ya, bensin segala macam itu kita mencoba kan karena itulah ada kilang Tuban, ada kilang Balangan ya, Balangan apa Balongan ya. Ya itu kita bangun gitu loh yang di Balikpapan. Ya kita bangun, tapi ini malah kita mesti import. Ya, itu wajib lagi. Ya, wajib lagi. Nah, di mana Menteri Perekonomian Pak Erlangga bilang kan 90% kesepakatan yang ada itu adalah permintaan Indonesia. Lu kebayang nggak sih? Jadi apakah ini 10%-nya? Atau jangan-jangan ya untuk menyenangkan agar agar apa kesepakatan ini bisa tercapai, maka dimasuk-masukkan gitu loh. Termasuk di dalamnya teman-teman lihat ya, kita wajib untuk tambah kuota import batu bara kokas. Ya batu bara kita punya, memang iya oke lah kita boleh bilang batu bara termal kita yang gede ya, kokas itu memang kita import. Ya, tetapi ini ada tulisan wajib tambah kuota loh. Ya, wajib tambah kuota. Kemudian habis itu Indonesia kerjasama sama Amerika untuk kelola tanah jarang. Oke lah, memang kita punya teknologi nggak bagus, ya memang belum 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 bisa inilah mengolah tanah jarang ini. Tapi ini jadinya sepertinya kita mengundang Amerika itu ya untuk kelola, ayo gitu.
Ya, termasuk di dalamnya adalah import bioetanol. Ini yang gue bilang ya, bioetanol. Padahal kita lagi coba galak-galakan ya, buka lahan untuk tanam tebu. Ya, tujuannya adalah untuk naikin kan bioetanol ini. Jadi campuran antara bensin sama si etanol ya menjadi bioetanol. Ini kan tujuannya adalah untuk menghindari import-import ini kan. Ya, malah sekarang kita harus import. Yang kita dapat itu adalah tekstil kita 0% untuk ekspor ke sana. 0%. Kemudian habis itu kakao sama CPO kita 0%. Ya, kemudian mana sih ini? Nah, Indonesia bebas dari ancaman tarif 10% yang sempat dilontarkan oleh eh, Donald Trump terhadap anggota BRIC. Ya, kita terlepas. Gue sebenarnya nggak ada gunanya juga ya. Nah, tapi ada satu teman-teman ya, ada satu poin yang gue agak bingung juga ya, bahwa Indonesia harus ikut kalau seandainya Amerika mengembargo atau melakukan perang tarif terhadap sebuah negara. Contoh misalnya tiba-tiba Amerika kenakan tarif tambahan ke Kanada misalnya, Indonesia harus ikut. Itu ada loh dalam kesepakatan itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti dia kan lagi benci-benci sama Cina kan. Nah, kita harus ikut ke sana. Nah, yang gue bingung itu kok ditandatangani. Padahal kita tahu bahwa ekspor terbesar kita selain ke Amerika itu adalah ke Cina. Lalu kan kayak nutup gitu ya. Benar nggak? Ya, nah gue nggak tahu nanti pelaksanaannya seperti apa. Tapi ini hampir boleh dibilang ya. Kalau lihat poin-poin kebijakannya, gue nggak tahu apa yang menguntungkan kita loh. Ya, nah itu yang makanya ini kayak peluang import bioetanol, ini apakah akan mengganggu proyek-proyek bioetanolnya kita? Kalau ini mengganggu, ngapain kalau gitu gue bangun ya import aja udah. Makanya ini yang kita mesti lihat. Nah, kemudian wajib import itu berlangsung berapa lama? Itu kita perlu tahu. Apakah cuma untuk beberapa tahun ya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini hampir boleh dibilang kesepakatan yang gue bilang sih lebih notabene lebih menguntungkan US daripada kita ya. Kita diuntungkan di mananya dengan kesepakatan ini gitu ya. Jadi ya teman-teman ya tinggal lihat aja. Nah, yang gue mau cari tahu itu adalah ya dengan begini, apa emiten yang kira-kira diuntungkan. Nah, kalau lu bilang oke, tarif tekstil yang masuk ke US itu jadi nol kan? Berarti kan adalah emiten-emiten tekstil kan? Yang mana kalau lu lihat emiten-emiten tekstil itu sudah mahal-mahal sekali gitu loh. Kita lihat ya. Ini emiten-emitennya ya. Lu lihat. Bell hari ini ARA kalau nggak salah Bell. Dia udah naik duluan, udah naik karena ini kan karena apa Pak Prabowo dulu kemarin itu bilang apa ya, pokoknya mau menyelamatkan tekstil lah, dia kasih berapa gitu ya untuk insentif untuk tekstil. Nah, ini udah nggak bisa kita abai ibunya nih. Yang INDR ya, yang bagus-bagus aja yang kita lihat lah. INDR, ST, SSTM juga sudah naik. Ya, CNTX kalau nggak salah ini juga sudah naik ya. Coba ya, SSTM. Oh enggak, ini udah turun malah ya. Terus habis itu INDR. Mungkin ini masih ini ya. Nah, ya. Yang masih bisa kita buy itu apa aja nih? Ya, RIG ini udah pasti nggak tahu itulah. Esbat juga udah sempat itu ya, udah sempat digoreng. Innov juga udah sempat digoreng. Ini rata-rata kalau lihat dari saham-saham tekstil, paling yang bisa kita ambil cuma apa? ADMG. Yang lain-lain, gua nggak terlalu itu sih ya. Ya, lu lihat kayak ini kayak emiten yang dalam pengawasan khusus ada PRBX, ST, SSTM, Polu. Berarti ini ada notasinya ya. Ya, jadi udah hampir benar nggak ada yang bisa kita ikutin. Nah, lu kalau misalnya lihat CPO juga kita udah lihat kan kemarin kan. Ya, yang paling bisa bisa kita kolek yang bisa kita tungguin itu cuma LSIP. LSIP. Sedangkan kayak TAPG, DSNG itu malah potensi untuk turunnya lebih gede. Ya kan? Kemudian kakao itu hampir bilang kita tidak punya emiten yang benar-benar berhubungan langsung sama kakao ya, kecuali koko paling ya. Ya, nah tapi ini juga dia bukan ini kan, dia bukan perusahaan yang punya tanaman kakao, tetapi dia adalah perusahaan yang bermain di coklat, ya kan? Nah, dia hampir bilang tidak terlalu banyak katalis-katalis yang bisa mempengaruhi pergerakan emiten-emiten kita. Gitu. Yang paling yang mungkin yang saya bilang di awal, ini kalau sampai jadi, ini mungkin akan jauh lebih menarik ya.
dibandingkan dengan kesepakatan perdagangan untuk RI sama US itu. Ya kita mesti lihat implementasinya. Kalau sekarang nggak tahu sih ya, kalau lihat dari ini ceritanya apa yang disepakati ini, kita diuntungkan apanya gitu dari sini. Ya ini yang kesepakatannya nih. Ya kita diuntungkan apanya nih? Ya kita mesti keluar uang. Belum lagi ini harusnya ada satu lagi, yaitu kita diwajibkan untuk beli pesawat Boeing. Ya beli pesawat Boeing berapa ya? Sebentar ya, kita cek dulu ya. RI wajib beli pesawat Boeing. Benar nggak? 50 biji. Betul, ya 50 biji. Jadi kesepakatan dagang antara Amerika, RI itu akan beli 50 ya, 50 pesawat Boeing. Ini kalau nggak salah wajib, bukan bukan ini ya, rencana ya. Kalau import kan udah ya. Ini tanggal berapa punya? Ini tanggal 20 punya nih, jam 12. Ya, kalau di sini kan tulisnya adalah import energi kan. Nah, rencana pembelian 50 pesawat Boeing itu juga masuk dalam sini. Ya, oke. Nah, yang lain-lain itu berarti kita cuma dapat apa penurunannya sekitar 19%. Nah, 19%, teman-teman bisa bayangkan apa kesepakatan kita. Ya, Vietnam itu berapa? Vietnam itu 46% ke 20%. Gue lebih baik pilih 20% loh tanpa embel-embel yang lain. Nah, ya kan? Gitu loh ya. Memang iya. Ini lihat teman-teman, lihat ya. Aksesnya adalah Vietnam membuka pasar lebih luas untuk produk Amerika Serikat termasuk mesin mobil ya. Kemudian habis itu pembelian pesawat 50 untuk pesawat Boeing ya. Kurang lebih sama lah ya. Tetapi dia 20%, ya dia 20%, kesepakatannya dia itu tidak sebanyak yang kita dapat gitu. Ya, pembelian minyak ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Teman-teman cek ya, nggak ada kan? Ya dia nggak, ya paling cuma beli Boeing 50 biji. Ya udahlah. Ya memang mungkin Vietnam Air butuh itu kan. Ya, nah tapi kalau teman-teman lihat ini yang kesepakatan yang Indonesia punya, ini ya 0% untuk produk-produk minyak, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, serta produk pertanian. Ya, produk pertanian berarti kalau lu import dari US itu 0%, oke? Kemudian habis itu tekstil kita dapat 0%. Ya, nah ini mesti dicek juga nih, red kuota ini apa nih? Berarti ada, jangan-jangan ada kuotanya. Jadi tidak tidak apa namanya, tidak semuanya atau tidak gimana. Nah, terus habis itu kita kan mesti beli ini kan, beli tadi ya LPG, minyak, kemudian BBM, segala macam kita mesti beli kan. Boeing lagi kita mesti beli. Produk pertanian juga ada, kita dipastikan harus beli 4,5 miliar. Ya, nah keamanan ekonomi ini yang termasuk data tadi. Data itu kita harus buka. Nah, makanya gue nggak yakin datanya US buka ke kita, gue nggak yakin. Kita buka ke sana, pasti jadilah, ya. Nah, dan kalau lu bandingkan dengan Vietnam, dia kan dapat 20%. Gue mendingan dapat 20% loh kalau cuma dapat segini daripada gue dapat 19 tapi embel-embelnya baik banget, bener nggak? Ya, oke. Ya ini butuh butuh dikritisi lah. Gue nggak tahu lah apa. Tapi udah ditandatangani sih ya, jadi udahlah. Ya, nah, jadi kita mau lihat itu beginilah. Udah, kalau perang jadi, berarti siap-siap harga minyak. Siap-siap harga minyak, siap-siap harga emas. Itu udah pasti akan ada kenaikan di situ. Karena pasti akan diantisipasi ya. Nah, kalau itu terjadi, ya udah, berarti emiten-emiten yang berhubungan dengan minyak, yang tadi kita bilang Medco, Elsa, Petrosea, kemudian habis itu Raja Ratu, itu pasti akan ada dampaknya. Ya, dan ini mungkin jadi katalis yang lebih 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 menarik dibandingkan dengan kita lihat kesepakatan antara RI sama US. Gitu. Oke? Ya oke. Gue mungkin akan cuma ngomong situ doang. Ya, yang lain-lain itu hampir boleh bilang tidak ada katalis apa-apa yang cukup berarti gitu. Nah, batu bara dia kan dia kokas, Pak. Itu batu bara apa metalurgi kok. Ya, jadi harusnya tidak ada pengaruhnya ke thermal.
Ya, thermal itu dengan dia kurangin jatahnya, itu pasti akan pengaruh ke negara-negara sekitar kita lah, yang terutama yang apa yang mengimport ya import batu baranya dari kita. Ya, ya, ADMR ya itu metalurgi, metalurgi, kemudian habis itu dia kan punya aluminium segala macam kan, ADMR, sama ada satu lagi kok yang metalurgi juga mainnya. Gitu. Ya itu harusnya tidak terlalu pengaruh lah karena memang itu lebih mahal kan. Enggak, kalau ADMR kita mungkin lebih lihatnya ke ini, ke ke aluminiumnya dibandingkan dengan ke stainlessnya gitu. Toh dia punya juga kok, dia punya sendiri kok, harusnya tidak ya. Dah, gue nggak tahu importnya importnya batu bara ini pemerintah Indonesia itu akan maksa apa swasta yang beli atau seperti apa gitu. Kalau dia maksa swasta yang beli, ya bisa jadi ADMR pasti akan kena, kena karena harusnya dapat jatah kan untuk membeli itu kan. Ya tapi yang gue tahu itu ADMR punya ini, punya tambang kokasnya sendiri. Nih, ya ADMR punya di Kalimantan Tengah dia punya sendiri, Pak. Gitu. Dia punya sendiri ya, harusnya ya nggak perlu gitu loh. Dia harus melakukan import gitu. Gitu. Tapi sekarang yang kita price in untuk ADMR itu si ini ya, si smelter untuk aluminiumnya. Ya kalau ini kan ya mungkin yang bajanya yang dia kena. Karena Indonesia itu diharuskan bergabung ke organisasi baja. Gue nggak tahu. Ini belum gue pelajari ya. RI diharuskan bergabung ke itu apa ya? Asosiasi baja atau apa ya? Asosiasi baja dunia ya. Bentar ya. Nah, ini namanya IISIA. Ya, IISIA. Jadi dia harus bisa masuk dalam situ. Steel Association. Ini makanya diharuskan di situ. Jadi agar apa si bajanya Indonesia itu bisa masuk ke US atau apa gitu lah ya. Pokoknya nanti teman-teman lihat lah. Ini soalnya gua nggak lihat sampai ke sini. Tapi itu ada dalam kesepakatan itu. Ini eh, apa cuman industri baja kita kan kalah sama Cina kan ya kayak Krakatau Steel aja susah untuk bersaing ya tapi ini apa ya pengaruhnya ke daerah situ lah. Nah kalau em, kalau dia harus import ya import batu bara Kokasia itu kira-kira berapa sih nggak disebutkan ya ini kemungkinan besar kalau eh, bakalan kenanya ke siapa ya? Kalau BUMN itu berarti ya Krakatau Steel ya kelihatannya sih bakalan kena ke dia. Itu berarti ya pemerintah kasih duit lah ke sana untuk dia import. Udah. Ya tapi kalau untuk pengaruh ke ADMR menurut gue sih nggak tahu nggak akan terlalu ini ya nggak terlalu besar gitu. Ya. Oke. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Kita masuk ke pertanyaan aja deh. Oke, ya harusnya cukup clear lah ya hari ini ya. Karena memang tidak ada katalis-katalis yang cukup ini ya. Cuman ya teman-teman nanti Sabtu Minggu itu tinggal pantau berita aja. Apakah ya jadi diserang apa enggak si Irannya? Kalau dia jadi diserang, ya berarti ada peluang harga minyak ya. Tinggal nanti teman-teman cek lagi ya harga minyak. Harga komoditas itu nih ya crude sama Brent. Ya tinggal lihat natural gas sudah pasti akan ikutan naik ya nanti jadi tinggal tinggal teman pantau aja Sabtu Minggu ini bagaimana ini kalau dia baik-baik aja ya sudah tinggal kita tunggu selanjutnya ini pokoknya sekarang masalah geopolitiknya ada di Iran ya Iran kalau diserang ini cukup lah ini dia si Irannya itu potensi serang mana gue yakin banget dia nggak akan serang kapal-kapal US yang dia akan serang itu pasti larinya ke Israel. Karena itu lebih ini ya, lebih lebih gampang kan. Gue kok serang Israel bukan serang US gitu kan. Ya, nah cuman ya sekarang tinggal US itu mau bergerak nggak. Kalau dia Iran serang
Israel, kemudian habis itu US biasanya pasti datang membantu lah. Ya, nah itu habis itu diserang juga. Nah itu yang mungkin agak heboh lah. Nah ini bakalan berlangsung berapa lama kita nggak tahu. Apakah benar kapal Rusia itu benar-benar sudah merapat ke sana dalam kondisi seperti ini dan US masih berani serang? Itu berarti kan ada hubungan sama Rusia nantinya kan? Karena kapalnya di situ. Ya apalagi kalau sampai kapalnya kena. Ya itu kan berarti ada alasan Rusia untuk bergabung gitu ya. Cuman ya ini makanya ini yang soal kapal Rusia ini beritanya belum ada. Ya gua nggak ketemu beritanya, tapi rumornya itu begitu. Kan kita nggak tahu ya rumor itu bisa bisa disebarkan, bisa iya bisa enggak kan? Kita nggak ada yang bisa kita ini bisa kita konfirmasi karena kita bukan nggak ada di daerah situ. Ya, oke. Jadi ya ini pas di weekend ya teman-teman tinggal pantau aja harga minyak bagaimana. Ya, kalau minyak udah mulai ada di daerah sekitar 67 ya crude oil ya yang tadi kita lihat itu crude. Ya, nah dia ada di sekitar 60 sekian ya. 67, 68 ya. Di atas 68 lah. Ya, kalau dia udah di atas 68, nah teman-teman udah tahu lah ya, oh berarti dia udah breakout. Ya, nah tinggal lihat dia stay nggak di situ. Biasanya kan begini ya, kalau pola projection ya, dia break trend line, kemudian habis itu dia retest, ya retest kecil ya, kemudian habis itu dia kembali naik itu akan memberikan konfirmasi ya di 68 lah 68 kemudian dia harus bisa stay di situ terus habis itu ya lanjut ya kalau dia udah lanjut ya berarti ada potensi ke sekitar 78 sampai 80 dan dari situ ya pasti katalisnya akan cukup positif untuk saham-saham yang berbasis minyak dan itu biasanya pasti akan ada pengaruhnya ke saham-saham yang tergantung pada minyak contoh misalnya kayak apa TPIA ya kan dia butuh itu kan FPNI dia butuh crude oil untuk produksinya. Nah, kalau harga bahan bakunya naik ya pasti akan ada pengaruh ke mereka. Jadi pasti ada yang positif ada yang negatif lah ya. Ya SSIA masih utuh nggak katalisnya? Harusnya masih ya. Cuman ya dia yang kita mesti lihat itu untuk SSIA karena dia properti ya. Dia mesti masih ada perkembangan lain nggak kayak yang tadi yang dulu kita pernah bicara mengenai daerah Kerawang Kerawang Subang itu kan mau dijadikan sebagai otomotif hub ya kan ya nah itu udah mulai berlangsung belum ya sudah mulai masuk lagi belum gitu ya yang apa komponen-komponen misalnya yang bisa mensupport ekosistemnya mobil listrik ya kalau itu terus berkembang SSIA itu harusnya kena SSIA, kemudian daerah situ ada apa lagi ya? Gue lupa. Yang daerah Kerawang tuh. Ya, itu daerah situ. Ya, tinggal teman-teman ikutin untuk SSIA-nya. Ya, dan itu pastiin juga si eh, PP sama si Jarumnya juga nggak keluar. Ya, dan kalau sampai punya PP itu di daerah situ apa yang namanya? Gue lupa. Geria apa gitu ya. Itu juga mulai di IPO-in, itu pasti akan ada peluang untuk SSIA kena lagi. Money flow index itu indikator ya. Dia bisa itu nggak sih? Kalau kalau gini sih Bu, kalau misalnya untuk ini ya, untuk indikator-indikator begini, kan gini, balik lagi ya ke setupnya kita. Setup kita, misalnya contoh nih, contoh kayak Money Spot ya, Money Spot itu sebenarnya kita udah lengkapi dengan salah satu indikator itu kan, ya, indikator FA kan, yaitu untuk melihat benar nggak ada terjadi flow ya atau apa inflow ke daerah situ, benar nggak terjadi spike, benar nggak ada pengumpulan barang di daerah situ di mana harganya tidak bergerak, tetapi kok masuk barangnya banyak. Itu kan prinsipnya yang kita mau cari di Money Spot kan. Ya saya pakai indikator FA itu aja sebenarnya udah cukup Bu. Ya cuma memang kelemahannya FA itu adalah kita nggak tahu dia inflow apa outflow. Ya inflow apa outflow gitu. Ya nah cuman ya kalau yang soal money flow index, money flow-nya itu daripada kita ngeliat indikator, mungkin teman-teman bisa lihatnya itu lebih ke arah broker summary. Ya karena itu lebih jelas siapa yang masuk, ya siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa yang menjadi ini ya pemberatnya, siapa yang keluar barang, siapa yang tampung barangnya. Ya kan kita mau lihat tuh beberapa quote and quote beberapa institusi
ya beberapa smart money yang menampung barang, yang keluar barang itu harus kalau bisa harus kecil ya. Nah, daerah money spot itu harusnya kita bisa ngelihat. Nanti Senin deh. Ya, Senin kita kita coba bahas dikit itu ya. Nah, pada saat dia teman-teman ada di daerah money spot, kemudian FA-nya spike, ya FA-nya spike, lu lihat ke broker summary. Ya, lihat ke broker summary. Ini siapa yang nampung, siapa yang pemberatnya, siapa yang buang barang, ya, siapa yang absorb, ya, siapa yang nyerap, siapa yang buang barang. Nah, yang kita mau itu adalah yang buang barang itu kalau bisa sedikit, yang nyerap itu banyak. Ya, jadi nggak cuma tergantung oleh satu institusi tok. Yang nyerap barang itu banyak. Ya, dan lu tahu lah ya, yang nyerap barang itu jangan sampai ya seperti Anda dan saya gitu kan. Ini kan pondasinya nggak kuat ya. Begitu goyang dikit kita kabur nih ceritanya. Kita maunya itu adalah yang nyerap itu adalah broker-broker memang identik dengan yang sering dipakai oleh smart money. Ya, kita mau yang seperti itu. Jadi kalau ditambahin lagi indikator-indikator sebenarnya percuma gitu loh. Ya, kita jauh lebih ini. Kalau kalau broker summary itu kan realnya kan. Ya, FA-nya itu kan sebenarnya cuma untuk kita deteksi tok. Ada spike nih di daerah sini. Ya, dan itu untuk memperkuat setup money spot kita kan. Nah, lu untuk bisa ngelihat lebih detail lagi spike ini pengumpulan barang atau distribusi barang, nah, lu lihat ke broker summary aja. Gue mungkin lebih lebih menyarankan teman-teman masuk ke daerah situ dibandingkan dengan kita harus mempelajari lagi indikator. Ya, karena kalau broker summary itu kan lebih kelihatan jelas. Ya, lebih kelihatan jelas gitu. Maksudnya ini kira-kira siapa yang nyerap barangnya, siapa yang buang barangnya. Ya, lu kayak ambil contoh kayak kayak saham bumi lah. Ya, bumi kan kita tahu YU dan UBS itu uang barang kan. Nah, YU itu berarti Aceng. YU itu adalah Aceng. UBS itu kalau nggak salah dia pakai RB ya. Ya, RB atau ERX ya artinya teman-teman kalau lihat dari situ oh, berarti ada yang buang barang. Nah, kalau lihat dari broker summary bumi hari-hari ini, YU itu sudah kecil banget. Ya boleh bahkan boleh dibilang dia tidak seagresif waktu si Aceng masih ada. Nah, dengan begitu kita tahu bahwa oh tekanan jual di si Aceng itu udah hilang dari si si ini dari si Bumi kan. Nah, tinggal lihat UBS-nya. Kalau gue nggak salah ya, ini ada beberapa hari ini ada satu broker yang buang barang cukup gede. Nah, tetapi kalau lihat yang nyerap barang-barang itu udah mulai muncul loh. Yang muncul terakhir itu kalau nggak salah AK ada di situ ya. Ya AK lah. Ya, yang kita lihat adalah sekuritas-sekuritas atau broker-broker yang tidak menerima retail. Maksudnya tidak menerima retail, tidak menerima nominal yang kecil gitu. Ya, yang kalau misalnya lu dan gua cuma punya 10 juta, lu datang ke sekuritas itu dia nggak terima gitu. Oh, 10 juta ya? Oh, enggak deh gitu ya. Ya dia nggak mau yang kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya, oh minimal gue harus punya sekian puluh M, sekian ratus M baru gue mau kelola. Nah itu retail yang seperti itu yang teman-teman lihat. Jangan retail yang, oh lu punya uang 100.000 diterima juga. Nah itu nggak usah lah. Gitu tuh. Teman pasti tahu lah kondisi sekuritas-sekuritas yang nerima uang 100.000 sama yang cuma nerima uang yang di atas MM-an gitu. Jadi daripada gua harus belajar lagi indikator lain, ya, teman-teman lihat broker summary jauh lebih gampang gitu loh. Jauh lebih gampang untuk kita lihat. Ya, jadi kan untuk memperkuat eh, spike-nya frekuensi kita. Kemudian habis itu kita mau lihat gitu. Ini siapa yang nerima barang, siapa yang keluar barang. Nah, harapan kita adalah selama dia di money spot, kita kan mau lihat pemberatnya terus mengecil ya, dia terus keluar barang tapi terus mengecil, kekuatannya terus mengecil kan, kita maunya begitu kan, kekuatan sellernya terus mengecil, kekuatan bayarnya terus menguat ya. Jadi walaupun lu jual nih, lu jual 10 M misalnya, 10 M lembar, 10 miliar lembar, tetapi buyer kita bisa beli sampai 15 M ya, 16 M. Nah, itu yang mau kita lihat kan gitu. Jadi yang diserap itu banyak. Jadi kekuatan sellernya itu mulai sedikit, kekuatan bayarnya mulai gede. Jadi sesimpel itu gitu. Ya, jadi nggak usah gua harus belajar lagi soal apa money flow index ya dan indikator-indikator lain. Toh indikator itu kan lagging. Ya kan? Indikator itu lagging. Jadi daripada
gua harus itu. Ini siapa yang inflow ya, siapa yang outflow kan? Nanti lu pasti ujung-ujungnya ke broker summary lagi. Gitu. Jadi daripada seperti itu udah kita ikutin aja langsung di broker summary-nya. Gitu. Jadi apa yang kita lihat hari ini? Ya, ambil contoh teman-teman mungkin bisa lihat ya, ada sesuatu yang menarik pada CBRE. Ya, gue nggak tahu loh ya katalisnya lah ya. Tetapi kalau lu lihat dari sisi broker summary-nya, ini ada yang menarik di broker summary-nya si CBRE. Oke, nah seberapa menarik? Lu cek di situnya ya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kita tahu siapa yang inflow, siapa yang ngambil barang, dan siapa yang masih jualan barang di situ. Gitu. Kayak teman-teman mungkin lihat kayak Medco lah ya. Medco bukan ya? Pokoknya gue ingat ada satu saham di mana masih jualan barang terus. Ya masih ada yang jualan barang. Kalau nggak salah Medco. Ya kalau nggak salah Medco. Ya ada yang jualan barang terus ya. Karena itulah spike. Tapi ada yang nampung. Ya ada yang nampung. Karena itulah makanya menjadi sebuah ketidakpastian di situ kan. Oh iya iya benar ya, SQ-nya ya. Ya jadi ini mereka jualan terus. Ini kenapa ini jualan? Nah, yang kita mau lihat itu adalah ini berarti SQ ya. Nah, SQ itu mulai berkurang jualannya. Ya sehingga dia bisa mulai eh, naik lagi gitu loh. Nah, lu tinggal pantau SQ-nya itu mulai selesai belum karena SQ itu pemberatnya Medco. Ya, SQ itu pemberatnya Medco, tapi Lampung juga ada masalahnya gitu ya. Ya, kurang lebih begitulah. Ini contoh maksudnya, contoh. Jadi, lu bisa lihat, oh, daripada gue belajar lagi indikator, udah lu langsung lihat itulah. Jadi, kita tahu siapa kekuatan sellernya, siapa kekuatan buyernya. Nah, gue mau lihat dong, kalau kekuatan buyernya cuma kuntul-kuntul doang, ngapain lu ikutan di situ? Ya kan? Karena bisa aja loh, si kuntul-kuntul ini bisa menciptakan si money flow index-nya itu bagus. Atau FA-nya bagus. Atau indikatornya bagus. Bisa gitu kan. Tetapi kan dia di akhirnya nyamar. Ya nyamar. Nah kalau nyamar-nyamar begitu ya udah mending nggak usah. Jadi makanya kan sekalian kita pilih gitu. Oh pemberatnya ini. Eh, bayarnya ini. Sellernya ini. Jadi lebih ketahuan. Udah langsung ke broker summary aja. Gitu. Nanti Senin deh kita bahas soal itu ya. Soal broker summary ya. Ya biar biar lebih lebih kebuka. Ya kalau oke. Ya tahu kalau tahu lah kenapa Senin ya. Ya, oke. Ada lagi nggak teman-teman? Ini kurang lebih ya, Bu Mira. Ya, bukan bukan gue nggak mau lihat money flow index. Nanti habis itu gue harus belajar lagi tentang MFI itu, gitu kan? Ya, toh akhirnya akhirnya jadi ini kan, toh itu jadi lagging kan. Udah lah, mendingan langsung masuk ke itunya aja. Yang kita punya itu sebenarnya udah oke lah, udah cukup lah. Kita nggak perlu tambah-tambahin lagi. Nah, paling ya tinggal kita lihat ke lebih jelas lagi. Ini siapa yang beli, siapa yang jual gitu ya. ULTJ ini adalah tipikal saham yang lu mesti sabar gitu aja ya. Kalau Arci lu udah punya lu masih bisa hold. Ya, tapi kalau belum punya kayaknya nggak tunggu dia retest lagi. Nah, ini. Ya ini Arci. Kita kan butuh dia pullback ya. Ya, pullbacknya masalahnya nggak nyampe-nyampe. Kelihatannya sih agak susah lah ya untuk Arci buat turun sampai ke yang kita mau. Ini paling cuma akan dangkal doang. Eh, lihat nggak? Iya, bener kan? Dia cuma pullback yang dangkal doang. Nah, kalau dia pullback yang dangkal susah ya. Terlalu jauh kita stop loss-nya, ya. Oke, ini. Kita bisa lihat ya. Nah, tapi ini kalau dari per section kita ngeliat ya, volumenya kecil candle-nya cenderung kecil-kecil. Jadi masih ada peluang kok untuk dia turun lagi. Jadi lebih baik kita tunggu di bawah aja deh. Gitu ya, walaupun mungkin katalis Archie itu masih cukup bagus ya, kayak emas ya, kemudian habis itu proyeknya untuk yang geothermal kan belum jalan ya. Nanti nanti tunggu dia udah mulai groundbreaking segala macam, baru baru mungkin akan ada. Nah sementara itu, sementara menunggu semua katalisnya itu berjalan ya, akan jadi realita ya. Ya kita sih harapkan adalah lu turun lah, kasih gua diskon lah. Kalau sekarang mungkin gua nggak buy lah. Ya, ini juga cuma pullback dangkal doang gitu loh. Kalau dia pullback dangkal, repot gitu ya, karena jarak stop lossnya resikonya itu gede. Gitu untuk Archie. Nah, untuk BRMS, kan teman-teman juga udah tahu ya. Ya, ada salah satu tambangnya itu disegel.
Ya, itu harusnya cukup menjadi sebuah apa sebuah katalis yang cukup negatif untuk BRMS, ya. Nah, ini kita mau lihat apakah BRMS nasibnya itu bisa sama nggak kayak UNTR yang akhirnya dibalikin. Ya, dia bisa sama nggak? Kalau dia bisa sama, mungkin mungkin kita bisa lihat ya, berarti apa apa penurunan ini itu adalah kepanikan pasar, kan? Tapi kalau misalnya em, enggak, ini penjelasannya apa, Pak? Itu salah atau bagaimana? Ya kalau itu salah, ya mungkin udah dia akan sosok aja. Tapi kalau itu menjadi benar di itu jelas akan jadi katalis yang negatif kan untuk emiten ini kan. Ya gua akan cenderung menunggu. Ya menunggu ini kelar dulu karena salah satu tambang itu kalau ditutup, ini kan berarti akan mengurangi pendapatannya si BRMS. Ya, ada penambang liar. Jadi berarti bukan BRMS gitu. Ya, tapi nggak ada volume yang naik juga loh BRMS. Ya, oke. Berarti kan itu udah mungkin udah clear lah ya. Tapi kalau lihat dari setupnya, kita nggak punya setup di situ. Ya, kalau lu lihat V-shape, kemudian dia hold, ya mungkin ini bisa kita tungguin holdnya. Ini holdnya ya. Ya, teman bisa tungguin di situ. Ya, cuman kalau ini ya, lu lihat high-nya itu kan sebenarnya udah deket banget ya. High-nya ya. Jadi jarak antara risiko sama reward-nya, menurut gue udah nggak terlalu ini. Nggak terlalu worth it untuk kita ambil BRMS. Gue nggak tahu emas masih bisa kita ambil nggak ya. Emas kayaknya nggak turun-turun juga ya. Oh nggak ya. Emas berarti udah begini aja. Kayaknya udah nggak ada ya. Kalau untuk saham saham yang berhubungan dengan gold kayaknya udah nggak ada yang itu. Ya tadi yang saya bilang ya BRMS kalau lu mau ambil jarak antara kita buat TP ini kan berarti resistennya 1400 ya, sampai ke atas ya. Itu udah terlalu ini udah deket banget. Sama 1600 itu tuh deket banget. Ya MDKA segala macam ya. Udah hampir boleh bilang tidak ada yang tidak untuk saham-saham emas saya. Untuk saham-saham yang berbasis komoditas emas itu hampir boleh bilang udah kita bilang quote and quote ya, itu mahal udah. Ya, jadi udah nggak usah dilihat lagi. Ya, ya kalau misalnya mau yang lebih murah itu aman, tapi aman juga sudah tidak aman-aman banget ya harganya ya. Benar nggak? Ya, ya sudah enggak. Ya aman itu kan tadinya di sini. Bahkan udah beberapa kali dia memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk. Benar ya? Jadi udah nggak ada yang bisa kita ambil. Ini aman itu hampir boleh boleh kita bilang ya, itu adalah salah satu saham emas itu yang terakhir yang paling murah. Ya, dan kalau dia udah naik begini, wis udahlah. Ya, gue yakin banget teman-teman udah di aman itu kalau nggak salah udah 20 ya hampir hampir 20 lah ya. Benar nggak? Ya, 20-an malah ya. Udah 25-26%, benar nggak? Ya, harusnya udah senyum-senyum lah. Kayak kalau lu mau kincar untuk saham-saham emas, kita udah nggak punya. Nah, kayak PSAB segala itu kan udah nggak ada. Ya kayak yang lain-lain tuh hampir boleh nggak ada. Paling UNTR juga sebenarnya udah balik lagi. Ya gue udah sempat share kan nih, UNTR kan, udah balik lagi karena itu sebentar lagi yang martabe itu akan dibalikin, udah nggak ada lagi. Telat di emas maksudnya eh ini emas 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 atau komoditas emas. Kalau lu udah punya emas, udah biarin aja. Kalau udah lupakan aja lah Pak. Itu udah lewat. Ya udah momentumnya udah untuk ngambil saham-saham itu sudah lewat gitu. Ya sekarang harga emas kan udah cukup stabil kan di 5 ribuan. Kalaupun dia naik ya paling dia akan sampai ke sekitar 6 ribu ya 6.400 mungkin ya daerah-daerah situ ya. Gua lupa ingat lah ya daerah-daerah extensionnya. Dia kan segitunya. Untuk dia rally lagi sampai 100% kelihatannya tidak. Ya jadi udah eh apa ya ke 6 ribu mungkin, Mbak. Mungkin. Ya syaratnya itu ya itu geopolitiknya terus memanas ya itu udah pasti akan ke 6 ribu. Bedanya kenaikan harga emas sekarang dengan yang kemarin itu adalah eh, siapa yang ngeborong. Ya, siapa yang ngeborong. Kalau dulu itu yang goreng itu adalah
trader kan, ya cuman gonjang-ganjing pok gitu kan. Nah, kemudian habis itu yang sekarang itu yang bank sentral diambil untuk disimpan gitu. Gitu, ya. HRTA nggak ada lagi. Ya, perak perak kita nggak punya emiten perak. Yang kita punya itu ya emiten emas. Emas itu udah pasti ada perak. Tembaga udah pasti ada perak. Ya, tapi hampir boleh bilang semua itu udah nggak ada lagi. Jadi udah nggak usah diharapkan. Nah, kalau Antam, ya you know lah. Antam Antam nggak pernah gue sebut ya. Lu kalau mau ngambil dia juga, gue apa? Padahal katalisnya banyak banget. Ya percuma untuk dilihat gitu. Ya, nih. Ya, cuman ya percuma daripada Antam ya daripada gue buy Antam, gue mendingan udah nekat buy Archie gitu loh. Gak tahu kenapa. Lu coba bayangkan ya sekarang ya. Antam apa sih yang kurang? Ya, lu lihat di Bautsit ya, Bautsit di Mempawah kan baru groundbreaking. Antam mah kena. Kemudian habis itu untuk CATL yang di Batang, Antam juga kena. Pergerakannya gimana? Ya, kemudian habis itu lu lihat ada satu proyek lagi Antam punya apa gitu ya. Nah, itu juga Antam. Ya, nah smelter Antam juga ada. Ya, kemudian habis itu apa lagi ya? Bautsit ada ya, kemudian habis itu dia ada bikin satu lagi di daerah Kalimantan juga apa gitu. Ya, harusnya dia wah, wah banget gitu kan. Bener nggak? Tapi ya, pergerakannya gitu-gitu doang. Iya, CATL juga Antam. Ini yang di Batang, Pak. Oh iya, betul. Yang di bukan yang Kerawang kayak Cikampek gitu ya. Ya itu juga punya Antam. Enggak ada pergerakan apa-apa gitu loh. Nah, ini heran kan? Ya kan? Nah, jadi karena itulah makanya saya sudah agak-agak malas gitu ya untuk trading untuk saham-saham BUMN gitu. Ya, ya harusnya kan itu ya, value-nya itu harusnya ada dong. Karena katalis itu jelas akan menambah keuangan mereka. Apa malah jadi menambah beban mereka gitu. Ya, ISSP udah ya. Nah, ISSP kan berhubungan dengan baja. Nah, udah nggak nggak bisa apa untuk emas segala macam udah gitu. Nah, udah mau nggak mau ya lu lebih baik cari deh kayak tadi yang kita bilang ya soal minyak karena minyak kan baru mulai ya. Kemudian apa internet rakyat ya internet rakyat itu masih itu loh ya. Kalau nggak salah tapi WiFi udah mulai naik ya. Ah, ya, udah mulai naik. Ini moga-moga dia turun lah ya. Ini tinggal dikit lagi. Inet kan udah ya. Ini tinggal dikit lagi lah jebret gitu. Ya karena volumenya kan juga nggak naik, nggak ada kenaikan volume juga kan. Ya moga-moga dia masih ada inilah. Sabar aja menunggu di daerah 2000-an lah. Ya. Em, nggak juga sih, nggak juga sih Pak. Karena masih terlalu singkat sih. Nih loh. Ya pergerakannya ini kan. Ya satu, dua, ini tiga kan? Ya, tapi ini kelihatannya enggak. Nah, kalau misalnya kita curiga, lebih baik ya udah, tinggal dia masuk ke daerah ininya, daerah kita. Kemudian habis itu biarkan dia base. Nah, di base itu atau di sideways itu, lu baru analisa gitu. Ya, katalisnya kan sebenarnya udah utuh banget kan? Di mana dia udah luncurin yang namanya SR itu ya. Apa sih istilahnya dia IRA atau SR gitu ya. Pokoknya internet rakyat apa gitu. Ya, IRA kalau nggak salah ya. Itu kan udah diluncurkan. Berarti tahun ini dia udah mulai jualan. Ya, sama seperti yang saya bilang kemarin-kemarin. Kita setelah dia jualan, kita tes produknya. Kalau produknya oke dan harganya segitu, benar-benar segitu, ya udah. Ya pasti akan terjadi migrasi. Ya, migrasi pengguna-pengguna internet sebelumnya ke dia. Nah, itu recurring income banget. Ya, atau mungkin setelah kita gunakan, kita jadi tahu gitu, produknya itu sebenarnya bisa kita pakai untuk apa. Udahlah ya, cukup ya. Kita bahas itu lagi Senin. Jadi nanti teman-teman tinggal ingatin saya ya buat Senin ya. Kita bahas di broker summary-nya ya. Apa yang kita lihat di situ. Karena cukup menarik. Lu bisa combine. Ya, salah satu kelemahan dari indikator FA kita kan karena kita nggak tahu siapa yang beli atau siapa yang jual ini. Spike mah tetap akan terjadi, gitu kan? Nah, karena itulah makanya lu kalau lengkapin dengan Broxum ya itu mungkin jadi lebih clear ya. Lebih clear ya. Kita jadi tahu oh, ini pemberatnya, ini apa namanya? Ini buyernya ya, ini yang absorb ya atau yang nyerap. Nah, dengan begitu kan jadi lu ngerti ya.
Ya udah, gue tinggal menunggu apa, dia mungkin di daerah money spot kan diem kan, diem tapi di dalamnya kan bergerak terus ya. Nah kita jadi bisa melihat, oh ini loh, ini jualan tapi udah mulai terus melemah. Berarti kekuatan sellernya terus melemah, kekuatan buyernya terus nongol. Gitu ya, termasuk nanti kalau dia rally, dia masih rally di daerah LPS ya, di daerah fase D, itu pasti dia masih akan terus melakukan pengumpulan barang. Jadi kita bisa ikutin kan, oh kalau dia masih lakukan pengumpulan barang, dia pullback, dia nggak jualan atau dia jualan dikit-dikit doang gitu kan, biar sahamnya apa, biar harganya turun. Pokoknya semua semua cukup clear ya. Nah, lu bisa ikutin, lu bisa bener-bener kita bisa ikutin ke apa powernya ya, powernya. Dan teman-teman kalau apa mungkin teman-teman mengamati gitu ya, pada saat sahamnya sedang lari, pada saat sedang lari itu frekuensinya biasanya kecil ya, bahkan tidak ada ya. Coba perhatikan deh, artinya apa? Artinya mereka yang sudah di dalam udah cukup barang, ya sudah, tinggal inilah, biarkan biarkan barang-barang yang sisa itu lu rebut lah ya, lu rebut apa ya, antar antar ini ya, antar kuntul-kuntul ya, barang yang sisa ini ya lu tinggal inilah berantem untuk rebutnya ya. Sesuai dah, sesuai banget dengan teori kita lah, ya kan? Ya, dia nanti kalau udah cukup, mereka udah mulai muncul tuh, kekuatan sellernya mulai muncul. Seller itu siapa kalau di atas? Yaitu yang ngambil di bawah. Ya kalau lu udah tahu siapa yang ngambil di bawah, berarti kan lu bisa ngikutin siapa yang akan jualan di atas. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, makanya kan ya nanti Senin lah kita kita bahas itu lebih lebih detailnya ya. Oke, oke teman-teman, saya mungkin cukupkan dulu ya untuk hari ini. Kita ketemu Senin yang akan datang ya. Moga-moga Sabtu Minggu juga tenang-tenang aja lah ya. Oke, ya saya izin pamit teman-teman. Semoga bermanfaat. God bless semua. Thank you.